Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andi Pratama dari kelas 12 TKRO 4 absen 16. Kali ini saya akan mendiagnosis dan perbaikan sistem pengapian elektronik serta sistem penerangan dan sistem panel instrumen. Diagnosis gangguan sistem pengapian elektronik. Keadaan 1. Engine berputar normal tapi gagal untuk start. 1. Tidak ada kemungkinan penyebab. 1. Tidak ada tegangan pada sistem pengapian. 2. Sambungan modul pengapian terputus-putus termasakan longgar atau korosi. 3. Sambungan primer tidak kuat. 4. Koil pengapian terputus atau konslet. 5. Reduktor atau koil pickup rusak. 6. Modul pengapian rusak. 7. Tutup atau rotor rusak. 8. Sistem bahan bakar macet. 8. Kerusakan engine. Pemeriksaan atau perbaikan. 1. Periksa baterai, saklar pengapian, dan kabel-kabel. 2. Perbaiki jika perlu. 3. Bersihkan, ketatkan konektor. 4. Periksa koil ganti jika rusak. Nomor 5. Ganti reduktor atau koil pickup yang rusak. 6. Ganti modul pengapian yang rusak. 7. Ganti tutup atau rotor yang rusak. 8. Rujuk pada servis sistem bahan bakar. 9. Rujuk pada servis engine. Sistem penerangan. Ketika sebuah kendaraan mengalami kerusakan pada sistem penerangan akan sangat mengganggu keselamatan pengemudi dan pengendara lainnya. Cara memperbaiki pada beberapa sistem penerangan panel instrumen pada sebuah mobil atau kendaraan. 1. Semua lampu tidak menyala. Apabila semua lampu tidak menyala, maka kemungkinan besar yang dapat terjadi adalah tidak ada aliran arus pada saklar lampu. Untuk itu, maka lakukanlah hal sebagai berikut. 1. Periksalah sekring yang menghubungkan saklar lampu dengan baterai. Apabila sekring putus, maka gantilah sekring. Hidupkan lampu-lampu. Kalau sekarang lampu menyala, berarti gangguan disebabkan oleh sekring yang putus. Apabila sekring tak putus, maka periksalah terminal sekring yang menuju ke lampu tester. Kalau lampu tester tidak menyala, berarti hubungan sekring ke baterai putus. Untuk itu, periksalah sambungan dari kemungkinan kendor atau terlepas, kemudian keraskan dan betulkan. C. Apabila ternyata pada terminal sekring ke baterai ada aliran listrik, maka selanjutnya periksa terminal sekring yang menuju ke saklar lampu dengan menggunakan lampu tester. Apabila ternyata pada terminal tersebut tidak ada aliran, berarti kedudukan sekring kendor atau jepitannya berkarat. Untuk ini, keraskan dudukannya sekring dan bersihkan kotoran atau karat yang ada, hingga terminal dapat mengeluarkan arus listrik. D. Kalau lampu tester tidak menyala, berarti ada kebocoran atau hubungan putus di antara kotak sekring dengan saklar lampu. Periksa hubungannya dari kemungkinan kendor berkarat, hubungan terbuka, dan hubungan singkat. Jika demikian, maka perbaiki terlebih dahulu. 2. Memperbaiki lampu kepala. 1. Dengan menyetel sinar lampu kepala. Baut-baut penyetel dapat dipasang pada bagian depan rumah lampu atau di belakang ruangan motor. Bila penyetel terpasang di depan, penyetelan dapat lebih mudah setelah ring hias dilepas. Dengan baut penyetel yang terletak di atas, kita setel lampu ke atas atau ke bawah. Dengan baut yang terletak di samping, kita setel lampu ke kanan atau ke kiri. Mengganti bola lampu. 1. Cara melepas lampu tusuk dorong ke dalam atau tarik keluar dengan lurus. 2. Cara melepas lampu soffit, tempelkan salah satu ujung kemudian dorong atau tarik. 3. Cara memegang lampu halogen, jangan memegang bola kuarsa, pegang pada soket terminal. Kalau lampu besar tidak menyala, berarti tidak ada aliran halus pada saklar dim. Untuk menentukan di manakah letak gangguan, maka lakukanlah pemeriksaan sebagai berikut. 1. Hidupkan lampu parkir. 2. Periksa terminal air pada saklar lampu yang menghubungkan saklar dalam dengan saklar lampu. 3. Periksa terminal air yang masuk saklar dim dengan menggunakan lampu tester. Pada sebuah sistem penerangan dan panel instrumen mengalami gangguan atau malfungsi, maka kita harus dapat menentukan di mana letak kerusakan pada sistem tersebut. Adapun cara-caranya: 1. Saat kendaraan berjalan, lampu peringatan tekanan minyak terlihat menyala atau berkedip-kedip. Jika ada masalah seperti atas, segera hentikan kendaraan dan periksa kemungkinan penyebabnya. Jika gangguan ada pada sistem pelumasan dan perjalanan tetap dilanjutkan,
Mesin bisa sangat panas dan bantalan-bantalnya bisa rusak berat. Periksa sistem pelumasan. 1. Periksa minyak pelumas dalam keadaan mesin dengan tongkat pemeriksa pada mesin. Jika kurang, segera tambahkan. 2. Periksa tombol lampu peringatan tekanan pelumas mesin. 3. Periksa pompa minyak pelumas. 4. Bila sistem minyak pelumas tidak mengalami gangguan, berarti sistem kelistrikan lampu peringatan yang terganggu. 2. Jarum penunjuk kepada speedometer tidak bekerja. Pemeriksaan pada kedua ujung kabel pengukur kecepatan terdapat mur pengencang. Periksa jika longgar, kencangkan. Gejala tersebut juga disebabkan kabel penggeraknya putus. Periksa kabel penggerak dengan membuka mur pengencang yang menuju speedometer. Jalankan kendaraan perlahan-lahan. Lihat kabel penggerak di kabel pembungkusnya berputar atau tidak. Bila tidak, berarti kabel penggerak putus atau menggunakan alat ukur multitasker untuk memastikannya. 3. Lampu tanda belok dalam ruang kemudi tidak berfungsi dengan baik. Pemeriksaannya: 1. Periksa lampu, ganti jika putus. Periksa juga terminal lampu jika berkarat, bersihkan. 2. Bila lampu terminalnya dalam kondisi baik, periksa alat pengedip. Jika rusak, ganti dengan yang baru. 4. Klakson tidak berfungsi. A. Klakson berfungsi meskipun tombolnya tidak ditekan. Coba ketuk tombol beberapa kali, biasanya bunyi klakson dapat dihentikan. Jika klakson tidak dapat dihentikan, lakukan salah satu penyelesaian berikut. 1. Lepaskan sambungan kabel pada terminal klakson. 2. Lepaskan sekring klakson. 3. Lepaskan kabel listriknya dan terminal relay klakson. B. Saat tombolnya ditekan, klakson tidak berbunyi. Pemeriksaan tidak berbunyi. Pemeriksaan: 1. Periksa sekring klakson pada kotak-kotak sekring, ganti jika putus. 5. Wiper kaca tidak berfungsi. Pemeriksaan: 1. Pemeriksaan pada kontak sekring, ganti jika putus. 2. Nyalakan kontak wiper. Jika terdengar bunyi motor berputar tapi batang wiper tidak bergerak, berarti kerusakan pada mekanis wiper. Kerusakan ini terjadi pada sambungan bautnya atau sambungan pada roda gigi. Demikian dari saya. Adapun kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.